Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Ika. Sekarang kita akan belajar budi pekerti. Kemarin kita sudah belajar hidup rukun. Sekarang kita akan belajar tolong menolong. Bersama-sama yuk kita buka bukunya di halaman 10. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih tolong menolong itu apa? Siapa yang pernah menolong temannya? Ayo. Nah, Miss akan menjelaskan, tolong menolong itu artinya saling membantu sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tolong menolong ini juga dapat dilakukan di mana saja. Nah, jadilah kalian manusia yang ringan tangan. Ringan tangan itu apa, Miss? Ringan tangan itu gampang menolong temannya, gampang menolong sesama. Nah, dalam tolong menolong itu ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tolong menolong di keluarga. Tolong menolong di keluarga itu contohnya yang pertama, membantu orang tua membersihkan lingkungan di rumah. Kalian bisa sambil menyimak ya Kak di halaman 10. Membersihkan lingkungan di rumah itu misalkan untuk kalian yang perempuan bisa membantu ibu mencuci piring, membantu memasak, membantu membersihkan rumah. Nah, untuk kalian yang laki-laki bisa membantu ayah membersihkan halaman rumah, mencuci motor dan mencuci mobil. Yang kedua ada membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Bisa membantu adik mengerjakan tugas sekolah, bisa bermain dengan adik, menjaga adik. Yang ketiga, membantu merapikan rumah. Itu seperti tadi ya Kak, bisa membantu ibu membersihkan, membantu memasak. Nah, yang kedua ada tolong menolong di sekolah. Tolong menolong di sekolah ini ada yang pertama, membantu teman yang bertugas menjaga kebersihan kelas. Ini seperti piket kelas. Jadi untuk piket kelas ini sudah dijadwalkan, kita harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Untuk teman yang mungkin tidak mengerti pembahasan dari Miss-nya waktu di sekolah, kita bisa membantu untuk menjelaskan. Jadi ini hanya membantu ya Kak, bukan kita kasih contekan. Yang ketiga ada meminjamkan pensil kepada teman yang membutuhkan. Kita sesama teman harus saling meminjamkan jika teman kita ini tidak membawa alat tulis seperti pensil dan penghapus. Nah, yang ketiga itu ada tolong menolong di lingkungan masyarakat. Contohnya ikut kerja bakti dan membersihkan lingkungan. Biasanya kerja bakti ini dilakukan di setiap hari Minggu di rumah. Kita juga harus tolong menolong sesama masyarakat atau tetangga sekitar rumah kita. Yang kedua ada membantu menyeberang jalan. Contohnya jika kita sedang di jalan, ada teman kita tidak bisa menyeberang, kita bisa menolong teman kita yang untuk menyeberang jalan. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Misalkan tetangga kita sedang sakit, kita bisa membantu, kita bisa menjenguk. Ini juga termasuk yang terakhir ya Kak, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, itu pembahasan kita tentang tolong menolong. Di sini ada, coba kita lihat di halaman 12 ya Kak. Di halaman 12 ini ada cerita. Untuk kalian di rumah bisa dibaca ceritanya, lalu ditulis saran kalian untuk cerita itu di kotak yang di halaman 12 ya Kak. Nah, anak-anakku sekalian,
kita sudah membahas untuk materi hidup rukun dan tolong menolong. Setelah itu kalian bisa mengerjakan uji kompetensi di halaman 14 dan 15 dan 16. Nah, untuk itu setelah kalian mengerjakan, hasilnya bisa dikirim WA Miss ya. Jadi nanti setelah Miss periksa bisa Miss kasih lagi nilainya ke orang tua kalian. Sekian materi dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.